Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian: Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa pemazmur merasakan perbuatan Allah yang ajaib dalam dirinya. Perasaan yang mendalam itu hendak diberitakan kepada semua orang. Itulah sebabnya pemazmur menuliskan mazmur ini. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Demikianlah keinginan Daud di hadapan Tuhan. Apa alasan keinginan Daud ini? Alasannya adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang berterima kasih. Tuhan telah berbuat, maka saya patut berterima kasih. Tidak menceritakan berarti tidak berterima kasih. Inilah dasarnya mengapa ada ibadah syukur, yakni ibadah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan lewat firman Tuhan ini. Pesan Tuhan yang pertama bagi kita di pagi hari ini adalah bersyukur dengan segenap hati. Para sahabat yang diberkatin Tuhan melalui gubahan lirik lagu Mazmur Daud menurut lagu Mutlaben, kita mendapati bahwa betapa Daud merindukan untuk mengucap syukur kepada Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Daud sungguh rindu menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan Allah Israel yang sudah mengurapinya naik ke tahta kerajaan. Saudara-saudara yang diberkatin Tuhan, secara tersurat dan tersirat, gubahan lirik lagu pujian tersebut juga menyatakan bahwa Daud sungguh ingin menuturkan tentang semua pekerjaan dan karya-karya Tuhan yang sangat dahsyat dan ajaib. Daud ingin memberitakan segala perbuatan tangan Tuhan yang sangat indah dan sempurna kepada bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Daud sungguh rindu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Ia menceritakan segala perbuatan Allah yang sangat luar biasa dan mengherankan kepada bangsa-bangsa dan semua suku bangsa di seluruh permukaan bumi. Bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan yang memungkinkan kita bersyukur dengan kesungguhan? Pesan Tuhan yang kedua lewat bagian firman Tuhan ini adalah cara bersyukur adalah dengan menceritakan perbuatan Tuhan. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati oleh Yesus Kristus, menurut pemazmur, perbuatan Tuhan yang ajaib. Ajaib di sini maksudnya adalah datangnya tindakan Tuhan di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Misalnya, kita berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menolong diri kita pada waktu itu. Pada hari ulang tahun kita berterima kasih karena kita tidak mungkin memanjangkan umur kita walaupun sedetik saja. Kita berterima kasih atas segala keberhasilan karena kita percaya tanpa campur tangan Tuhan semuanya itu tidak mungkin kita alami. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, ajaib karena kita
tidak tahu bagaimana bahwa diri kita bisa mengusahakannya, namun Tuhan melakukannya. Ajaib tidak hanya terbatas pada hal-hal yang besar, tapi juga pada hal-hal yang kecil dan yang kelihatan biasa-biasa saja. Kita hidup di pagi hari ini, dapat makan dan bertemu orang lain, selamat dalam perjalanan pun harus kita syukuri, karena Tuhan memperkenankan kita untuk itu. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur setiap saat, karena dalam setiap detik ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Selain itu, kita juga patut bersyukur dalam kesusahan dan penderitaan ada tindakan Tuhan yang ajaib untuk kebaikan kita di dalam setiap hal yang kita alami. Pesan Tuhan yang ketiga adalah orientasi bersyukur adalah perbuatan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa syukur atau rasa terima kasih kemudian harus dinyatakan dengan menceritakan perbuatan Tuhan? Karena hati yang berterima kasih selalu berorientasi kepada Tuhan dan kepada apa yang Tuhan lakukan, bukan kepada diri sendiri dan apa yang kita lakukan. Inilah inti kekuatan pemberitaan gereja di mana-mana, yaitu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Beritakanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 9 ayat 12. Perbuatan Tuhan dalam segala bentuknya selalu berakibat baik, dan orang yang menerimanya akan berbahagia. Kebahagiaan ini biasanya tidak terbendung. Orang ingin meluapkan melalui doa, pujian, air mata, bahagia, dan seruan. Tetapi ternyata ini tidak cukup. Kebahagiaan itu juga ingin keluar melalui kesaksian, melalui kata-kata lisan ataupun tulisan agar orang lain tahu. Alkitab penuh dengan kesaksian-kesaksian orang yang menerima perbuatan Tuhan. Gereja-gereja diwarnai dengan kesaksian-kesaksian seperti ini. Saudara-saudara terkasih, dorongan ini jugalah yang bergelora di dada pemazmur, sehingga dia berseru, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib." Ia tidak dapat menahan rasa bahagianya untuk konsumsi diri sendiri, melainkan meluapkan itu dalam kata-kata, sehingga orang lain pun tahu. Andaikan dia tidak menyatakan kesaksiannya, kita tentu tidak tahu bagaimana Allah bertindak membela perkaranya, melindunginya dari orang fasik. Kita juga mungkin tidak tahu betapa kuat keyakinannya pada Tuhan. Tapi dari kesaksian itulah kita boleh mendengar lagi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang keempat bagi kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tugas kita sekarang? Saudara-saudara terkasih, salah satu moto gereja adalah bersaksi. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan bukanlah keluarga kita, bukanlah pekerjaan kita, bukanlah jabatan kita atau diri kita, melainkan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan kita. Namun sangat disayangkan saat ini, kesaksian-kesaksian di gereja semakin meredup saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ceritakanlah perbuatan Tuhan dimanapun kita berada. Menceritakan perbuatan Tuhan tidak selalu harus dengan kata-kata. Kita juga dapat menceritakan melalui tubuh kita, melalui tingkah laku kita, karena kita adalah surat Kristus yang akan dibaca oleh dunia ini. Bisa jadi Tuhan sedang melakukan perbuatannya yang ajaib melalui diri Bapak Ibu Saudara, melalui perbuatan Bapak Ibu Saudara, dengan menolong orang yang menderita, dengan menjadi pelopor kasih dan keadilan. Orang lain akan membaca perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib melalui kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan baik selalu berhubungan dengan Tuhan, sementara perbuatan-perbuatan manusia selalu bersifat kedagingan, cenderung mementingkan diri sendiri. Menceritakan perbuatan Tuhan melalui diri kita akan terlihat dalam sikap kita sehari-hari.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ungkapan rasa syukur kita di pagi hari ini? Naikkanlah ucapan syukurmu dengan sepenuh hati, dengan cara menceritakan segala perbuatan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari kita song-song hari ini, kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Mari kita ceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, sehingga banyak orang bisa mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam suka maupun duka, ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hidup kita hari ini. Selamat pagi, selamat bersaksi. Biarlah seluruh hidup kita menjadi surat yang terbuka bagi dunia ini. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.